Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah bangunan pura di Desa Buncan, Karangasem roboh akibat tanah longsor. Pencarian seorang warga Amerika Serikat yang hilang tenggelam di Sungai Ayung Ubud dihentikan. Kawasan Geopark Gunung Batur, Kabupaten Bangli, kini menjadi lokasi favorit lomba lari lintas alam. Berbagai tradisi digelar warga Muslim di Kabupaten Karangasem untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad yang jatuh pada hari Sabtu pekan lalu. Di Kampung Muslim Sindu Punia, Desa Siduwati, Kecamatan Sideman, perayaan Maulid Nabi berlangsung meriah. Warga menggelar berbagai tradisi unik bertabur atau mejurak, yang dilanjutkan dengan tradisi megibung atau makan bersama. Tradisi metabur atau mejurak diawali dengan tradisi ngurisang bayi yang berusia di bawah 1 tahun. Ada 5 bayi yang ikut dalam tradisi ngurisang, di mana warga Muslim yang berkumpul di dalam masjid dan membacakan doa Al-Barzanji hingga Asrakalan. Dalam perayaan Maulid ini diadakan setiap tahun sekali. Kalau dengan adanya menabur itu, anak-anak yang usianya 1 sampai beberapa bulan itu diadakan mengkuris, potong rambut. Makanya dirangkaikan dengan menabur uang sebagai rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan rezeki yang melimpah, sehingga kita bisa melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka sebab demikian, karena Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang mengikuti, yang memperingati hari kelahiranku, niscaya bersamaku dia di surga. Itulah tuntunan daripada Rasulullah SAW. Sehingga dari luhur kami tetap sampai sekarang melaksanakan Maulid Nabi. Usai tradisi metabur, ibu-ibu di kampung ini kemudian menyuguhkan makanan terbaik yang mereka masak. Buah-buahan yang ada di dalam sebuah nampan juga ikut disajikan untuk disantap bersama dalam tradisi megibung. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem, Bali. Bali memiliki aneka kuliner khas yang menarik untuk dicoba. Salah satunya sate ayam bumbu kacang khas Bali. Kuliner ini antara lain bisa dijumpai di sebuah warung di Legian. Sate ini menggunakan bumbu kacang khas Bali sehingga mempunyai cita rasa berbeda. Bumbu sate terbuat dari jahe, kunyit, lengkuas, sereh, gula merah, ketumbar, dan bumbu lainnya. Jadi sate ayam kita tuh pertama kita marinasi dia minimal 4 jam. Habis itu kita bakar, baru kita kasih bumbu kacang yang kita kombinasikan dengan bumbu Bali. Jadi rasanya akan sedikit berbeda dari bumbu-bumbu kacang lainnya. Umumnya bumbu kacang itu kan identik dengan sate Madura nih. Jadi karena kita di sini konsepnya Balinis, mau nggak mau kita putar otak dan kita buat ciri khasnya kita sendiri. Jadi kita buat sate ayam tetapi
dengan taste bumbu kacang ada balinisnya kayak gitu. Teksturnya lembut, terus untuk bumbunya emang terasa banget rempah-rempahnya, terasa juga bumbu balinya, dan untuk sambelnya juga patut untuk dicoba. Dagingnya lembut banget, gampang dikunyah dan terasa banget lembut dan terasa bumbunya juga. Jadi bumbu balinya benar-benar terasa juga. Terasa Bu, ya? banget, rempah-rempah bumbu bali terasa banget, bumbu gendepnya. Satu porsi sate dijual seharga Rp20.000. Setiap harinya, warung sate ini ramai dikunjungi pencinta kuliner yang ingin mencobanya. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Kawasan Geopark Gunung Batur, Kabupaten Bangli, kini menjadi lokasi favorit lomba lari lintas alam. Selain disuguhi pemandangan alam pegunungan, para pelari juga bisa menjelajahi Gunung Batur setinggi 1.717 meter di atas permukaan laut. Di tengah kondisi gelap dan udara dingin pegunungan, ratusan pelari dari berbagai daerah di tanah air dan mancanegara telah bersiap di garis start. Begitu bendera start dikibarkan, para peserta langsung berlari melintasi jalan aspal untuk menuju kawasan lava hitam Gunung Batur. Selain menuntaskan jalur jalan aspal, para pelari selanjutnya dihadapkan dengan lintasan curam dan tanjakan terjal di kawasan Batur Geopark. Para pelari juga wajib melalui jalur hamparan lava hitam serta jalan berpasir. Selama berlomba, pelari disuguhi indahnya pemandangan gunung dan danau Batur dari ketinggian. Para pelari juga bisa menikmati sejumlah lokasi wisata, mulai dari Bukit Catu, Pura Tampur Hyang, hingga Pura Prapen. Medan yang menantang dengan perpaduan jalur tanah, pasir, bebatuan hingga jalan beraspal menjadi sensasi tersendiri bagi para peserta. Treknya oke, cuman ini 15, kalau 30 kayaknya lebih ekstrim lagi. Itu tantangan yang paling menantang apa, Pak? Ya biasanya naik aja sih, kalau pas naik, kalau turun biasanya oke. Pasir ya itu yang bikin capek dan pelan. Kalau view-nya gimana nih, Pak? Wah, view mantap. Sini emang recommended. Sebelumnya sudah pernah lari lintas alam di sini, Pak? Sudah. Kalau view-nya sangat-sangat bagus sekali dibanding memang kalau di saya lihat ini karena keistimewaannya dia pertama ada awan di atasnya pada pagi, terus dia punya ini ratusannya warna hitam jarang ya. Kayak kalau kayak di Jogja dia warna putih. Keren sekali ininya. Pemandangannya baru dari apa namanya? Dari gunung ini bagus sekali view-nya. Medannya mantap. Memang recommended sih buat lari trail ya. Apalagi yang pecinta alam. Cocok banget. Mau yang pemula atau yang pro, saya rekomendasi banget untuk lari di sini. Ya, ini tantangannya yang paling berat apa nih? Ya, ini trek pasirnya. Trek pasir ini ya? Ya. Kalau tanjakannya gimana, Pak? Tanjakannya ya oke lah. Kalau misalkan yang 15 menurut saya masih lumayan. Mungkin nanti yang 30 yang dahsyat itu naiknya tanjakannya. Untuk kategori jarak 30 km, para peserta rata-rata harus berlari selama 6 hingga 7 jam. Sementara untuk kategori jarak 15 km, waktu yang ditempuh pelari sekitar 2,5 hingga 3 jam. Meski harus lari selama berjam-jam, para peserta tidak perlu khawatir akan kelelahan.
Panitia telah menyediakan sejumlah pos peristirahatan yang menyediakan minuman, makanan, dan tim medis. Selain untuk mempromosikan pariwisata Bali yang aman pasca pandemi, kegiatan ini juga diharapkan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat setempat. Selama kegiatan ini berlangsung, puluhan hotel, villa maupun penginapan di daerah Batur hampir dipenuhi oleh para peserta. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.